Di saya alhamdulillah Ustaz, masuk. Jelas ya? Oke. Jelas Baik. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Semoga di tempat kita semua masing-masing cerah ya suasana paginya. Dan insya Allah kita akan menambah keberkahan hari ini dengan sama-sama berkumpul. Ya, istilah hadisnya adalah berijtima ya. Dan bukan untuk hal yang lain kecuali kita dalam rangka mengkaji Al-Quran. Ini adalah aktivitas perkumpulan yang sangat direkomendasikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, dijanjikan dengan berbagai macam kebaikan yang tidak bisa dinilai. Ya. Alhamdulillah. Dan saya pekan kemarin ya dihubungi teman-teman dari Agri Quran atau 2 pekan yang lalu saya lupa ya, untuk sama-sama duduk bermajelis di seri kajian pertanian ini ya, Agri Quran ini ya. Ini sesuatu yang menarik buat saya pribadi dengan kholfiyah atau latar belakang yang ya jauh dari dunia pertanian ya. Tanam menanam juga paling di pot aja nih, Kang Faros di rumah ya. Ya, tapi sebagai hamba Allah yang beriman, ya, kita semua meyakini bahwa Al-Quran ini adalah syumul ya, integral dan komprehensif. Jadi juga menjadi pedoman buat kita semua dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, termasuk dalam urusan ya yang terkait dengan kehidupan duniawi kita, ya, urusan bercocok tanam atau pertanian ya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, salah satu cara kita belajar memang Allahumma paksakan ya istilahnya. Ya kita paksakan ya ketika ada hal-hal yang menjadi kesempatan kita untuk belajar ya. Jadi mohon izin meskipun latar belakangnya bukan dari pertanian, saya tertarik banget ya, ya untuk sama-sama kita mengkaji tema ini ya. Sebelumnya izin untuk share screen ya. Saya coba buka dulu. Ya. Sebentar. Oke. Ya. Sudah muncul ya? Halo ya. Sudah Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ini tema yang akan sama-sama kita diskusikan ya, yaitu menanam Al-Qur'an dalam kehidupan. Ya. Memang Allah sudah menurunkan manusia ke muka bumi ini dengan manual booknya, yaitu Al-Quranul Karim, yang bukan sekedar untuk dibaca dalam rangka mencari pahala ya, yang sebanyak-banyaknya, ya, tapi juga bagaimana Al-Quran menjadi sesuatu yang menyatu ya dalam kehidupan kita, ya, sehingga kehidupan kita ini on the track ya, pertumbuhan kita juga sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya ya, dan semua itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Dan kita ingin bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan keberkahan ya dari Al-Quran, sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan ya, maka waktu di mana Al-Quran itu diturunkan itu waktu yang penuh dengan kebaikan atau keberkahan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mubarakatin. Ya. Ini di surat Ad-Dukhan ya. Sedangkan di surat yang kita hafal ya, hafal bersama,
inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, di malam kemuliaan. Jadi waktu di mana Al-Quran itu diturunkan itu waktu yang sangat banyak kebaikan di dalamnya, ya. Sehingga siapa yang ibadah bertepatan dengan waktu turunnya Al-Quran itu, maka dia akan mendapatkan balasan khairum min alfi syahrin, balasan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ya malam atau Lailatul Qadar, ya, malam Al-Qadar ini. Juga tempat di mana Al-Quran itu turun, itu juga tempat yang penuh dengan keberkahan, ya, kebaikan. Juga malaikat yang membawa Al-Quran itu turun, jadi malaikat yang paling mulia. Ya. Juga hamba Allah, Nabi Muhammad SAW, menjadi nabi yang paling mulia karena mendapatkan, ya, Al-Quran ini. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tema kita, ya, tentang pertanian, memang banyak sekali, ya, irisan tema tentang bagaimana kita menumbuhkan suatu tanaman dengan juga bagaimana kita menumbuhkan Al-Quran dalam kehidupan kita, keseharian kita. Gitu. Ini banyak banget, ya, dan saya sampai harus memilih, ya, apa gitu, ya, ayat-ayatnya, ya, karena memang kita dengan keterbatasan waktu ini, ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat dari sumbernya, bahwa semua yang hidup, ya, semua yang hidup itu asalnya adalah dari air. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ini sahabat-sahabat sedikit ya materi bahasa Arab yang sederhana, ya. Di sini ada urutan, ya, urutan kata, ya, urutan kata waja'alna, dan kami jadikan, ya, minal ma, dari air, kulli syai'in, segala sesuatu, hayyin, hidup. Saya ulangi, saya baca dari redaksi aslinya, ya. Waja'alna, ya, dan kami telah jadikan minal ma'i, dari air, kemudian kulla syai'in hayyin, ya, segala sesuatu yang hidup, ya, segala sesuatu yang hidup. Sebetulnya ketika kita membaca dengan logika bahasa Indonesia, itu kalimat yang juga bisa dipahami dengan mudah adalah, ya, dan kami jadikan, ya, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ya, itu lebih halus, lebih mudah kita pahami. Saya ulangi, dan kami jadikan, ya, waja'alna kulla syai'in hayyin, ya, segala sesuatu yang hidup, minal ma'i, dari air. Nah, ini jadi yang saya kasih tanda, ya, hijau ini, kalau kita pindahkan urutannya ke sini, ya, waja'alna kulla syai'in hayyin minal ma'i, itu sebetulnya normal juga, gitu, ya, dan bisa kita pahami. Ya, tapi dalam urutan kata bahasa Arab, khususnya Al-Quran, itu Allah dengan hebatnya itu bisa switch, ya, menukar urutan kata ini dengan suatu tambahan tujuan, gitu. Ya. Tidaklah minal ma ini yang secara normal harusnya posisinya ada di belakang, ya. Secara grammar itu harusnya ada di belakang, gitu. Allah sebutkan di awal supaya apa? Supaya ada tambahan makna, special meaning di sini, ya, bahwa, ya, Allah ingin menambahkan, ya, makna, hanya dari airlah semua yang hidup itu Allah jadikan. Jadi ini air benar-benar sumber, ya, sumber kehidupan. Bisa dipahami, ya, ini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi ada makna ikhtisos dalam bahasa Arab. Jadi special meaning
ya, penekanan pada minal ma itu. Ini yang saya renungkan, ya Allah, ya. Kalau kita bicara tumbuhan, tanaman, ya, pertanian, ini kan air jadi sumbernya, gitu. Ya, sumber bagaimana tumbuh kembangnya tanaman itu sangat tergantung dengan air dan nutrisi yang ada di dalamnya. Ya, bahkan kalaupun tanah tidak ada, ya, sekarang kan ada metode hidroponik, ya, cara menanam di air, ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang menjadi pemikiran awal kita, ya, bahwa airlah sebagai sumber kehidupan. Ya, afala yu'minun. Satu. Kemudian berikutnya, ini waktunya berapa menit ya? Setengah jam, Kang Faros? Atau Dimaksimalkan Ustaz 60 menit juga. 1 jam lah, time. Iya, insyaallah. Nanti tolong kabari ya kalau sisa waktunya udah mepet ya. Saya Iya, nanti akan siap, coba Ustaz. atur. Baik. Nah, ternyata nanti kita lihat korelasi, ya, hubungan antara air ini dengan Quran, ya. Kita baca bahwa tadi air adalah sumber kehidupan untuk semua yang hidup. Ternyata Allah sebutkan di surat Asy-Syura ayat 52. Ini angka cantik kalau kita mau ngafal, ya. Seperti Ustadz Adi Hidayat gitu, ya. Jadi surat ke-42 ayat 52. Angka cantik, ya. Nah, di ayat ini Allah sebutkan, ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ini panjang ayatnya, kita ambil di awal ayatnya saja. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, ya, ruhan. Perhatikan, ya, ruhan ini diartikan sebagai Al-Quran. Ya, min amrina, dengan perintah kami. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita kenal bahwa Al-Quran itu punya nama yang banyak. Di antaranya Alkitab, apalagi, ya, Asy-Syifa, Al-Furqan, An-Nur, gitu, ya, dan banyak lagi. Nah, di ayat ini salah satu nama Quran yang Allah sebutkan adalah Ruh. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ya, kenapa disebut ruh? Ya, karena memang hakikat Al-Quran itu sebagaimana ruh yang memberikan kehidupan pada jasad. Saya ulangi, hakikat Quran itu sebagaimana ruh yang memberikan kehidupan kepada jasad dan semua anggota tubuhnya. Ya, jadi kalau nggak ada ruh dalam jasad itu, maka menjadi mati. Ya, kalau tidak ada ruh dalam jasad itu, mata yang masih normal nggak bisa ngelihat. Ya, semua organ tubuh yang masih sehat, kalau tidak ada ruh, dia nggak berfungsi. Makanya ada donor mata, gitu, ya, yang sudah meninggal itu bisa mendonorkan matanya. Ya, bisa lagi berfungsi matanya itu ketika jasadnya ada ruh. Ini Masya Allah bagaimana Allah sangat presisi nanti mengkaitkan antara Quran dengan air yang sama-sama menjadi sumber kehidupan. Ya. Di dalam satu hadis, ya, teman-teman sekalian, Rasulullah mengingatkan, memberikan warning kepada kita semua, ya. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya, ya, jasad yang di dalamnya itu tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka orang seperti ini, ya, dipermisalkan kal baitil kharib, seperti rumah kosong. Rumah kosong itu berarti tidak ada kehidupan di dalamnya, gitu, ya. Rumah kosong itu membuat orang juga takut lewat, ya, di depannya atau di sampingnya, di belakangnya, gitu. Ya, jadi ya seperti mati, kan. Ya. Nah, ini luar biasanya ayat Quran dengan penjelasan Rasulullah SAW bahwa Al-Quran adalah ruh. Ya. Bisa kita rasakan, ya, sahabat-sahabat, saat masa episode kehidupan kita itu, ya, memiliki hubungan yang cukup
dekat dengan Al-Quran, kita merasakan kehidupannya itu beda gitu. Ya. Dalam setahun sekali kita ketemu dengan waktu di mana Al-Quran begitu dekat dengan kehidupan kita di bulan Ramadan, itu waktu yang spesial buat kita. Bagaimana hampir seluruh paket ibadah kepada Allah itu dimudahkan untuk kita lakukan. Bangun sebelum subuh, ya, kemudian juga sholat rawatib, sholat sunnahnya, ya, di awal waktu, baca Quran berhalaman-berhalaman, berjuz-juz itu, khatam sekali dua kali, ya, infak juga, ya, ya, berbagai macam kebaikan amal soleh bisa kita lakukan. Kenapa? Karena syahrul Quran, karena bulan di mana Al-Quran itu kita hidupkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Nah, berarti ada kehidupan yang lebih bernilai. Ya, ini ya hakikat Al-Quran sebagai ruh. Nah, kita lihat bagaimana korelasi air dengan Al-Quran. Ya. Memang di banyak ayat kita akan temukan sangat dekat ketika Allah menyebutkan tentang air yang diturunkan dari langit, ya, air hujan. Kemudian tidak jauh dari situ, tiba-tiba Allah langsung cerita tentang Quran. Ya, Allah cerita tentang Quran. Nah, kita lihat beberapa contohnya, ya. Pertama di surat Al-Baqarah, ya, ayat 22 dan 23. Ya. Ayat 22-nya, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai firas, ya. Firas itu tempat tidur, ya. Kita nyaman banget di tempat tidur, ya. Sebagai hamparan bagi kalian. Wasama, dan langit binaan. Itu sebagai atap yang tidak ada retak-retak, nggak ada bocor sedikit pun. Padahal bentangannya sangat jauh. Ya, hebatnya Allah. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan dia menurunkan, ya, dari langit, ya, minas samaa'i ma'an, menurunkan dari langit air, ya, air hujan. Ya, fa akhraja bihi, dan dengan air hujan itu, ya, maka Allah menumbuhkan as-samarat, buah-buahan, rizqal lakum. Sahabat-sahabat, ini buah-buahan tuh banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Juga ada spesifik anggur, pisang, gitu, ya, buah tin, kemudian juga kurma, gitu, ya. Itu juga nanti akan dinikmati di salah satu kenikmatan surga, ya, sebagai preview, ya, bentuk icip-icip. Dan fakihah atau samarot, ya, misalnya di ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarot, ya, wabasyiris sabirin. Itu ayat yang juga menyebutkan tentang buah-buahan, ya. Tidaklah orang itu, ya, memakan buah-buahan kecuali secara ekonomi memang sudah established, ya, udah stabil, sudah bagus, gitu, ya. Kebutuhan pokok makanan itu terpenuhi, ya. Ya, kemudian ditambah dengan as-samarot atau fakihah, ya, atau buah-buahan, gitu. Selain nanti memang menyehatkan, ya, makan buah dulu baru daging, ya, itu di surat yang lain. Makan buah dulu baru daging, ya. Itu urutannya begitu. Jadi kalau hari ini kita dijelaskan, ya, sebelum makan itu, ya, makan buah-buahan dulu, kasih jeda, ya, setengah jam baru makan, itu sehat, ya. Nanti Al-Quran sudah menyebutkan hal itu nanti, ya. Nah, kita lihat, jadi dengan diturunkannya air hujan, maka di situ kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan, rizqal lakum, ya, sebagai rizki buat kalian. Nah, ayat 23-nya tiba-tiba temanya, ya, berubah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian, ya, fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, ya, ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami,
yaitu Al-Quran yang dimaksud. Jadi ini temanya tentang Quran langsung. Bayangkan ya, ini ada istilahnya transisi ya. Ini kan dulu saya sering bingung gitu ya. Kok Al-Quran tuh begini ya cara penyampaiannya gitu. Belum selesai sepertinya menjelaskan satu tema, kok pindah ke tema yang lain gitu. Ya, kayak nggak nyambung gitu. Justru di situ rahasianya. Ya, di situ ada korelasi, ada hubungan yang sangat kuat. Ya, masalahnya kita kalau nggak belajar kita nggak akan ketemu, nggak akan Allah kasih tahu gitu ya. Nah, jadi ayat 22 cerita tentang air hujan yang diturunkan dari langit, kemudian menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Ayat 23-nya bicara tentang Al-Quran yang Allah turunkan ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya, ini langsung ada transisi, perpindahan tema dari air hujan kepada Quran. Ini satu. Kemudian di surat ke-16, surat An-Nahl, ayat 64 dan 65, ini juga berurutan, tapi sekarang penyebutannya ditukar. Ya. Ayat 64-nya bicara tentang Alkitab, yaitu Al-Quran. Ayat 65-nya cerita tentang hujan, air yang diturunkan dari langit. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini, yaitu Al-Quran, melainkan agar kamu dapat ya litubayyina lahum, menjelaskan kepada mereka apa yang diperselisihkan itu dan menjadi hudan, petunjuk, rahmat bagi kaum yang beriman. Temanya tentang Quran. Ayat 65-nya, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Nah ini. Ya. Dan Allah menurunkan air dari langit, ya, fa ahya bihi, dan dengan air itu dihidupkanlah al-ardo, ya, bumi, ba'da mautiha, sesudah matinya. Bumi mati itu kan berarti kering ya, nggak ada kehidupan di tanah itu. Itu bumi yang mati maksudnya. Nanti ketika diguyur oleh hujan, tidak lama kemudian muncul kehidupan baru, minimal ada rumput-rumputan yang tumbuh, ya membelah tanah yang kering itu. Ya. Nah, ini perhatikan hubungan yang lagi-lagi Allah sebutkan antara air hujan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Satu lagi, ini di surat Az-Zumar. Ya, di surat Az-Zumar. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Apakah kamu tidak perhatikan alam taro itu ya, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit. Ya. Selanjutnya ayat terusannya itu menceritakan tentang ya bagaimana benefit ya yang dihasilkan dengan air hujan itu. Ya. Summa yukhriju bihi zada'an mukhtalifan alwanuhu. Ya, ditumbuhkanlah tanaman yang secara pandangan itu ya memanjakan pandangan dengan berbagai macam warnanya ya. Ya, kemudian nanti Allah membuat menjadi kering ya, kekuning-kuningan, kemudian nanti hancur ya. Itu jadi proses ya, proses kehancuran juga ya. Nah, ayat 23-nya tidak jauh dari itu. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Ini sahabat-sahabat, kalau hari ini kita banyak mendengar para coach ya para motivator yang berupaya untuk membangkitkan semangat, optimisme gitu ya, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang indah gitu ya, ya makjleb gitu, ya jangan lupakan bahwa Al-Quran menyebut ya Allah menyebut Al-Quran dengan ahsanal hadis, perkataan yang paling baik. Ini superlatif ya, terbaik. Maka sikap kita hati-hati
ketika menjadikan Al-Quran kurang diminati, ya kita nggak banyak baca dibandingkan baca tulisan-tulisannya, quote-quote-nya para motivator itu, berarti ada masalah nanti dalam kehidupan kita bersama Quran. Ini ahsanul hadis. Baik ya, jadi kalau kita simpulkan hubungan atau korelasi antara Quran dengan air hujan ini, pertama, ya sama-sama turun dari langit, ya, sama-sama turun dari langit. Dan sahabat-sahabat, ini tadi saya lupa, kalau kita baca ya ayat-ayatnya, itu kebanyakan ketika bicara tentang penurunan air hujan dan penurunan Al-Quran, Allah menyebut dirinya dengan kami. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Dengan menyebut dirinya dengan kami. Nah, tidaklah Allah ya, menyebut dirinya dengan kami, ya, sepertinya jumlahnya banyak ya, kolektif ya, bicara tentang karunia yang besar. Jadi kami itu kan dipakai oleh seorang raja, seorang presiden, seorang pejabat dengan otoritas dan kekuasaannya ya untuk menjelaskan ya pemberian yang besar, karunia yang besar ya. Jadi baik air atau Quran diturunkan dari langit, ya, ini karena karunia besar dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan air hujan itu bersifat suci dan mensucikan. Ya. Saya sempat baca sedikit, ya, pengaruh ketika turun hujan, ya, ketika turun hujan, maka air hujan itu akan membersihkan berbagai macam polutan ya, dalam udara. Sehingga udara setelah ya, turun hujan itu, kita akan merasakan ya, ketika menghirup udara setelah hujan, itu terasa lebih segar. Karena air hujan itu tadi membersihkan berbagai macam polutan dalam udara. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Ya. Ketika kita baca salah satu ayatnya, ya, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Dialah Allah ya, yang mengutus ya, seorang utusan kepada umat yang tidak bisa baca tulis, ya, yang tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Jadi memang begitu ya fungsinya ya, sama. Ya. Sahabat-sahabat, ketika seorang itu dengan Qur'annya punya porsi yang banyak, apakah tilawah, apakah nanti program menghafal ya, khususnya menghafal, itu mengajak lebih banyak lagi dengan Qur'annya, ya. Al-Quran suci dan mensucikan, maka kesibukan dengan Quran itu akan membuat waktu-waktunya ya, dia terhindarkan dari waktu yang kurang bermanfaat. Ya, ya seperti itu. Jadi orang bersama Quran lebih banyak itu insya Allah akan terhindar dari aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya, jadi sekedar ya misalnya ketika orang sudah punya kesibukan dengan menghafal Quran ya teman-teman, itu ya menonton siaran langsung live gitu ya, siaran langsung yang terkait dengan hobinya gitu ya, apalagi nanti disiarkan langsungnya tengah malam gitu, itu kayaknya malu gitu ya, ketika orang sudah punya ikatan dengan Quran seperti itu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran tadi dan air hujan itu memberikan kehidupan. Lahan yang akan dihidupkannya, ya, Al-Quran itu, ya, air hujan akan menghidupkan bumi atau tanah yang tadi mati, sedangkan Al-Quran itu akan menghidupkan hati manusia. Ya. Dan hati ini sumber ya, hati ini sumber. Ya. Di dalam satu hadis
Rasulullah SAW menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam setiap jasad manusia itu ada sekerat daging, mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Apabila sekerat daging ini baik, maka baiklah seluruh kehidupan manusia itu. Sebaliknya, ketika sekerat daging ini rusak, jelek, buruk, maka akan rusaklah seluruh kehidupan ya manusia itu. Apa sekerat daging itu? Ya, adalah al-qalb, hati. Jadi inilah yang menjadi destinasi. Jadi tujuan utama Al-Quran adalah hati manusia. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, juga ketika kita membaca ayat, bagaimana proses air hujan yang turun ke bumi itu menyirami tanah yang mati, itu ternyata ada pergerakan yang membuat tanah itu nanti akan berubah menjadi subur, ada kehidupan kembali di situ. Nah, salah satu ayatnya di surat Fussilat, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Masyaallah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa kalian lihat, ya, kamu lihat bumi itu khashi'atan, ya, kering. Khashi'ah itu khusyuk, arti yang lainnya adalah kering, ya. Faida anzalna, ketika kami turunkan, lagi-lagi kami yang dipakai, kami turunkan ya air di atasnya, air hujan, maka terjadi apa? Ihtazzat. Ini kalau kita baca, lisan kita, lidah kita itu akan terasa ngageleser, ya, menggelincir gitu ketika membaca ihtazzat dengan sifatul huruf zai gitu, ya, yang dia mengalir suaranya tidak tertahan, ya. Ihtazzat warobat, indah sekali, ya. Jadi dengan tersebab air yang turun, ya, di atas tanah yang kering kerontang itu, maka ada pergerakan. Ihtazzat, tanah itu bergerak, jadi ada kehidupannya, warobat, dan subur, ya, tumbuh di situ. Ada tanaman yang baru. Masya Allah. Itu air hujan. Sedangkan Al-Quran yang akan, ya, menjadikan hati sebagai tujuannya, ya, tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah hati. Mari kita lihat, ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Nah, ini di sini. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin, dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, kemana? Ala qalbika, ke dalam hatimu. Jadi sahabat-sahabat, bicara tentang Quran itu bukan bicara tentang IQ, bukan bicara tentang berapa ilmu kita, ya bukan, tapi tentang hati. Ya, banyak orang yang nggak paham bahasa Arab, tapi ketika hatinya bisa, ya, terkoneksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Gitu. Ala qalbika. Ya. Nah, tidak berhenti di situ. Ya. Setelah ala qalbika, Allah lanjutkan lagi. Litakuna minal mundirin. Supaya, ya, kalian itu menjadi bagian orang-orang yang memberi peringatan. Menjadi aktivis. Ya. Aktivis, ya. Tidak menjadi tebal, ya. Jadi aktivis, ya, harus aktif memberikan peringatan, memberikan warning, nasihat, gitu, ya. Ya, itulah tujuan Al-Quran diturunkan, bukan sekedar untuk menjadikan orang itu autis, sibuk dengan berupaya memperbaiki diri sendiri saja, pengennya soleh sendirian, gitu. Tapi tidak. Ya, Al-Quran menginginkan justru dengan turunnya Al-Quran ke dalam hatimu, maka kamu harus menjadi orang yang aktif. Sebagaimana ini tanaman yang juga bergerak, ihtazzat, dan nanti akan ada kesuburan, warobat. Ya, seperti itu. Indah sekali ini korelasinya. Ya. Nah, dan memang sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca bagaimana cerita
adanya tumbuh-tumbuhan yang berawal dari sumber kehidupannya air gitu ya. Ya, nanti ujung-ujungnya dihubungkan dengan fungsi untuk kembali kepada Allah, ya, fungsi untuk mengingatkan bahwa tujuan kita adalah hidup kekal nanti di akhirat, ya, dan proses yang terjadi dari sistem pertanian atau tanaman itu, mulai dari tumbuh, kemudian nanti sampai menghilang, musnah, nanti digantikan dengan yang baru, gitu ya. Proses itu bukan sekedar hubungan sebab akibat yang kita lihat seperti itu saja. Ya. Nah, ini contohnya ya, di surat Qaf ya, ayat 6 sampai 11 ya. Afalam yang zuru ila sama'i fauqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa malaha min furuj. Apakah ya mereka tidak melihat, memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Kami meninggikannya, menghiasinya, dan tidak ada retak-retak sedikit pun. Ini saya bangun rumah, ya kita bangun rumah, kalau luasan yang mau dicornya itu berapa, itu kan harus benar-benar ya matang ya corannya itu. Kalau ngecor itu harus sekaligus ya, sehari beres ya. Kalau dibesokan lagi itu ada resiko nanti sambungan corannya bisa bocor. Ini bayangkan Allah membangun langit ya, tanpa tiang. Ini di Bandung ada Masjid Salman yang dulu jadi fenomenal ya, fenomenal banget karena tanpa tiang di tengahnya, bentangan yang sangat luas. Wah, itu butuh teknologi yang luar biasa ya. Ya. Nah, ini Allah membentangkan langit sebagai atap kita yang sangat luas, nggak ada tiang-tiangnya, nggak ada retak-retaknya. Ya, Masya Allah ya. Kemudian kami hamparkan bumi, wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Kami tumbuhkan segala tanaman yang indah dipandang mata. Ya, manusia ya. Ya, Allah berikan ya, nikmat seperti ini. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Ya, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang munib, yang mengingat, ya, kembali mengingat Allah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang mubarak, yang banyak banget manfaatnya. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Ya, ditumbuhkan pohon-pohonan dan biji-biji. Kemudian juga wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Ya. Dan pohon kurma yang tinggi yang bersusun-susun ya. Dan rizqan lil ibad. Ini cerita tentang semua kenikmatan duniawi ya. Ya. Kemudian wa ahyayna bihi baldatam maita. Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Kadzalikal khuruj. Nah, ini endingnya, ini akhir ayatnya yang menghubungkan antara ayat-ayat kauniyah, ya, bukti-bukti kekuasaan Allah di alam itu, ya, dengan kepastian al-khuruj, hari kebangkitan. Kadzalikal khuruj. Ya, kalau Allah mudah membuat yang mati ya, tanah yang mati itu kemudian hidup kembali, maka nanti kita juga sama. Semua manusia yang mati itu akan sangat mudah nanti Allah bangkitkan. Kadzalikal khuruj. Ya. Jadi ini ayat kauniyah itu dihubungkan dengan ya urusan akhirat kita. Ya, jadi memang teman-teman yang bercocok tanam, bertani itu ya sebetulnya sangat dekat ya dengan nasihat-nasihat, dengan warning ya, peringatan-peringatan yang mengingatkan tentang hari akhirat. Semua fenomena yang ada dalam tumbuhan-tumbuhan itu harusnya mengingatkan kepada kadzalikal khuruj. Sedangkan Al-Qur'an sebagai ayat qauliyah itu sudah jelas kita yakini sebagai tadhkirah, sebagai peringatan, mengingatkan kita tentang hakikat hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan dalam menanam. Ya. Kalau dalam pertanian ya tentu saja harus lahannya disiapkan dulu, gitu ya. Kalau sudah selesai panen biasanya dibalik ya, agar nutrisinya juga terjadi sebuah pembaharuan. Ya. Maka bagaimana kita menanam Al-Quran itu juga terkait dengan prepare ya atau persiapan yang harus dilakukan.
Nah, saya ingin mengambil salah satu contoh yang luar biasa ya, ketika di surat Al-Muzammil Allah mewajibkan ya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saat itu ya untuk wajib sholat malam ya. Jadi sholat tahajud ya wajib selama setahun penuh ya. Dan sholat qiyamul lailnya, sholat tahajudnya itu bukan sekedar 3 rakaat yang ringan. Kita membaca sabihis, kemudian kuliah, dan rakaat ketiganya trikul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tidak hanya itu gitu. Tapi Allah meminta sholat tahajudnya itu ya ayyuhal muzammil kum ya, berdirilah kumil laila illa qalila. Jadi berdiri untuk ibadah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit untuk dipakai istirahat. Ya. Jadi porsi yang paling banyak itu adalah dipakai untuk qiyamul lail. Ya. Nah seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa harus dengan ekstrim begitu ya? Allah mewajibkan sholat tahajud yang sangat panjang selama setahun penuh. Di situ dikisahkan ya baik Rasulullah SAW ataupun sebagian sahabat itu mengalami bengkak-bengkak kakinya gitu. Kenapa sampai harus seperti itu? Nah, ini adalah persiapan ketika Allah menyebutkan di ayat kelimanya, Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan ya, kepadamu qaulan tsaqilan, perkataan yang berat, ya, qaulan tsaqilan. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi lahannya harus disiapkan dengan sedemikian rupa gitu. Jadi disiapkan dengan banyak sholat ya. Nah sahabat-sahabat, di dalam riwayat bagaimana Rasulullah SAW itu saat menerima wahyu Allah, qaulan tsaqila, bagaimana beratnya. Ya. Pernah suatu saat ketika Rasulullah sedang menunggangi untanya yang sangat kuat, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Turun ayat Quran. Maka si unta itu terduduk, nggak bisa berdiri, saking merasakan beratnya ya jasad Rasulullah yang menerima wahyu Allah itu. Terduduk unta itu. Begitu selesai, bisa bangun lagi, bisa jalan lagi. Kemudian juga pernah saat kajian, ya, begitu dekatnya sahabat itu duduk dengan Rasulullah, ada seorang sahabat yang mempersilahkan pahanya untuk ditumpangi oleh paha Rasulullah. Saat itu Rasulullah menerima wahyu dan sahabat ini cerita bahwa pahanya seolah-olah akan remuk gitu ya. Saat Rasulullah menerima wahyu, berat ya. Kemudian yang berikutnya juga pernah Rasulullah saat musim dingin ya, begitu menerima wahyu ya, maka berkeringat, dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana dahi beliau berkeringat. Ya, dan para sahabat pernah juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kondisi engkau ketika menerima wahyu Allah itu? Wah, kata Rasulullah, berat banget. Ya, hatta zonantu, sampai aku mengira ya saat menerima wahyu itu ya, hatta zonantu anna nafsi tafid gitu. Aku akan mati gitu saat menerima wahyu itu. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kita tidak akan seperti itulah ya. Paling nanti kalau setoran hafalan keringetan gitu ya. Paling keringetan aja, grogi tiba-tiba hilang ya hafalannya. Ini Rasulullah luar biasa. Nah, kosakata yang juga dipakai untuk urusan pertanian, ini yang kita lihat di sini. Nih. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ayat ke-6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan lebih berkesan bacaan di waktu itu. Sahabat-sahabat, bangun malam ini diistilahkan dengan nasyi'atal lail. Padahal kalau kita mengambil dari ini kum, ya, kita kenal istilah qiyamul lail. Qiyam. Kenapa tidak Allah memakai inna qiyamal laili?
Itu sesuai dengan terjemahannya. Qiyamal lail itu bangun, berdiri di tengah malam, di waktu malam. Kenapa Allah memakai nasyiatan? Inna nasyiata. Nah, ini kosakata yang dipakai dalam urusan growing, ini, urusan tumbuh. Ya. Nah, coba lihat saya ada nggak ya slide-nya sesudah ini? Lupa. Nah, ini salah satu contoh, ya. Akar katanya sama, ada nun, kemudian shin dengan hamzah. Ya, tadi nasyiatan ini akar katanya ini, kemudian ansya'a juga akar katanya sama. Nah, ini Allah menceritakan di ayat ini, huwallazi ansya'a. Jadi Allah lah, dialah yang menjadikan jannatin, kebun-kebun yang berjunjung itu merambat, ya, salah satu tafsirannya. Ada yang merambat, ada yang tidak merambat. Pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya. Ada contoh yang lain zaitun dan delima, yang serupa, yang tidak serupa, gitu ya. Yang ukurannya beda-beda, yang rasanya beda-beda, gitu ya. Pokoknya dengan ansya'a ini, ya, Allah menjelaskan tentang pertumbuhan, sesuatu yang luar biasa, ya, dari sesuatu yang kecil tumbuh berkembang terus seperti itu. Ya, itu kita kembali kepada istilah nasya'a ini. Nah, kenapa untuk bangun malam Allah memakai istilah pertanian di sini, nasyiah? Ya, sahabat-sahabat, ya, ketika Allah menyebutkan, ya, nasyiata, ada istilah dalam bahasa Arab, ya. Misalnya begini. Wulidtu fi Bandung wa nasya'tu fi Jakarta. Saya lahir di Bandung tapi tumbuh berkembang dewasa di Jakarta. Wulidtu fi Bandung wa nasya'tu fi Jakarta. Jadi nasya'a ini terkait dengan, ya, ini growing tadi. Kehidupan yang terus tumbuh berkembang. Orang yang di malam harinya itu bangun untuk ibadah kepada Allah, maka bisa dibedakan. Kalau sepekan itu diisi dengan nasyiatal lail, maka pekan itu adalah pekan yang kehidupannya akan semakin tumbuh berkembang. Kalau dalam satu bulan itu, dalam setahun itu ada satu bulan yang, ya, dipenuhi, ya, dengan ibadah di malam hari, maka itu satu bulan yang produktif sebetulnya, yang berkembang, gitu. Kalau dalam kehidupan itu ada episode di mana tahun-tahun itu dipenuhi dengan ibadah di malam hari, itu yang akan membuat orang itu, ya, punya kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Dan ini konsep malam hari diisi, ya, untuk berkholwat, untuk berkontemplasi, untuk merencanakan, gitu ya. Itu tidak hanya untuk orang-orang beriman, ya, tapi mereka yang mengejar duniawi, silahkan tanya, ya. Salah satu kunci kesuksesannya itu ketika mereka bangun dalam keheningan malam hari, merenungkan, mengevaluasi perjalanan bisnisnya, kemudian memplanning, membuat action plan, terus itu seperti itu. Itu sampai jam 2 malam, gitu ya. Mereka bangun untuk memikirkan bisnisnya. Itu nasyiah, itu yang membuat berkembang, gitu. Kenapa? Karena jernih. Saat suasana malam itu nggak ada gangguan-gangguan yang lain kecuali dirinya sendiri. Ya. Bagi orang beriman, itu waktu yang sangat tepat untuk berkholwat, ya, untuk berdua-duaan dengan Allah sebagai sandaran kehidupannya. Komunikasi di situ. Ini nasyiah. Jadi Al-Quran itu bisa tumbuh, berkembang, growing, ketika disiapkan dulu lahannya. Apa itu? Banyak ibadah kepada Allah. Kalau Rasulullah sampai setahun penuh, ya, sampai bengkak-bengkak, maka kita kalau nggak bisa begitu, ya nyicipin lah. Ya, dalam satu pekan ada yang qiyamulailnya agak panjang. Dalam setahun ada yang kita pakai memang fokus untuk itikaf, gitu. Itu yang akan membuat Al-Quran itu bisa bersemayam dalam lahan hati kita. Ya, begitu. Baik. Ya, ini tadi sudah. Selanjutnya bagaimana proses dan maintenance-nya, gitu ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita perlu memahami Allah yang Maha Kuasa, ya, yang bagi Allah sangat gampang
untuk menjadikan sesuatu itu tanpa proses yang panjang. Kalau Allah inginkan sesuatu, Allah tinggal dengan fi'il amr kun, jadi, ya, fayakun, maka jadi gitu. Tapi Allah menjelaskan dalam proses penurunan Al-Quran itu dengan sangat bertahap, berangsur-angsur, dicicil. Ya. Nah, perhatikan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini sedikit bahasa Arab juga, tapi semoga jadi sebuah mutiara ya buat kita. Kita temukan, oh ini saya nggak sebutkan ayatnya ya. Sudah hafal ya ini? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ini hafal? Di surat apa ini? Surat Al-Quran ya. Pokoknya di Quran. Surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Nah ini di malam Al-Qadar, Allah memakai istilahnya anzalna. Anzalna ya. Telah menurunkan. Anzalna. Sedangkan di surat Al-Hijr ini, surat ke-15 ayat 9, inna nahnu nazzalna. Ini beda. Ya. Ini sedikit trik ya untuk memahami makna ayat Quran ya dalam bahasa Arab. Kalau ada pengulangan satu kata, pengulangan huruf, maka ini juga menunjukkan aktivitas yang berulang-ulang. Ini. Ya, ini ya. Repetisi ya, pengulangan juga. Kebacalah ya. Jadi kalau ada ya huruf yang diulang, kemudian kata yang diulang, itu menunjukkan tindakannya juga berulang-ulang. Ya. Misalnya setan itu membisik ke manusia, alladzi yuwaswisu. Ya, di situ ada wausin yang diulang. Yuwaswisu, waswasa. Berarti membisikinya itu tidak hanya sekali, berulang kali. Yuwaswisu itu berulang-ulang gitu ya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di surat Al-Hijr ayat 9 ini ya, Allah menjelaskan tentang proses penurunan Al-Qur'an yang bertahap berulang-ulang. Ya. Sedangkan di surat Al-Qadar dengan anzalna ini hanya sekali saja diturunkan. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ya, Baitul Izzah, itu sekali saja. Jadi 30 juz itu dari sisi Allah diturunkan sekaligus, tapi sampai langit dunia. Kapan terjadinya? Pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sedangkan dari langit dunia ya, kepada Rasulullah SAW, inna nahnu nazzalna. Diturunkan berangsur-angsur. Ya, selama apa? Selama 23 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya, Allah mengajarkan kepada kita proses yang sangat panjang dalam proses penurunan Al-Qur'an itu. Ya, dicicil sedikit demi sedikit. Saya yakin dalam urusan bertani, ya, bercocok tanam juga begitu kan. Ya, dipilih dulu bibitnya, disiapkan lahannya dulu, dicampur bagaimana komposisi tanahnya, komposisi pupuknya, bahan organiknya dan sebagainya. Nanti dimulai dari pot yang kecil, dipindahkan ke yang lebih besar, ya tabulam pot, macam-macam gitu ya. Prosesnya lama banget gitu. Itu semua butuh kesabaran. Ya. Begitu juga Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ketika ada jiwa yang tidak siap sabar dengan proses yang bertahap dengan Quran itu, berarti ini menunjukkan ada masalah keimanan sebetulnya. Ya. Nih, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu capek, bosen ketika mendengar, oh Muhammad mendapatkan tambahan wahyu lagi, meskipun cuma 5 ayat. Nanti berikutnya sebulan kemudian, oh Muhammad dapat lagi tuh tambahan 10 ayat. Bosan mereka gitu. Sampai mereka mengatakan, waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan.
Kenapa sih tidak Al-Quran itu diturunkan sekaligus saja? Jumlatan wahidatan, sekaligus. Dalam sekali turun gitu. Saking mereka bosennya gitu ya. Dikit-dikit kabarnya Quran turun, dikit-dikit dibacakan ayat Quran yang baru lagi. Bosen mereka. Ya. Nah, jangan sampai begitu. Kita sebagai orang beriman siap ya. Kalau dosisnya harus diulang sekali, 2 kali, nanti menghafal juga begitu harus mengulang 10 kali, 100 kali, ya siap aja. Ya. Kenapa harus prosesnya lambat seperti itu? Tujuannya ini. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Sabar dan bertahap itu proses tasbit, proses yang akan memberikan penguatan-penguatan. Ini kalau kita sedang Idul Adha, ya itu bakar sate ya, beda tuh hasilnya. Sate yang dengan kipas angin yang besar ya, atau juga dengan pembakaran yang cepat ya mateng, dengan proses yang manual ya dengan kipas ya, hihit kalau di Bandung ya gitu, digeber-geber gitu, bolak-balik, apalagi dengan memakai areng gitu ya. Wah, itu ya proses yang lebih lama itu akan membuat kematangan yang lebih sempurna, juga rasanya lebih maknyus dibandingkan yang prosesnya cepat. Itu urusan makanan aja begitu ya. Apalagi ini ya. Ya makanan instan itu tidak sehat ya, karena ada pengawet dan sebagainya. Tapi yang diproses dadakan ya, sambal dadakan ya, kemudian tahu bulat yang digoreng dadakan itu ya, harus sabar ya, nunggu dulu gitu. Itu ya. Jadi linusabbita bi fuada. Prosesnya akan menguatkan. Nah, Rasulullah pernah suatu ketika saking khawatir ya bacaan dari malaikat Jibril itu hilang, ya, Rasulullah langsung ikuti. Ketika malaikat Jibril baru baca amma, ya, Rasulullah langsung ikuti amma. Yatasa, yatasa, alun ikuti. Nah, itu ditegur. Jangan begitu. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa. Nggak boleh terburu-buru. Tunggu aja dulu. Ya, sampai selesai dibacakan oleh malaikat Jibril baru ikuti, sabar. Kenapa begitu? Karena urusan ya seberapa banyak terkumpulnya, seberapa cepat proses terkumpulnya ayat Quran itu adalah tugas Allah, ranah Allah, menjadi kewajiban Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Orang sama-sama nanam ya, pohon mangga misalnya, di lahan yang sama, treatmentnya sama, itu bisa beda hasilnya. Kenapa? Ada faktor Allah di situ. Ada faktor Allah yang menumbuhkan seperti apa. Ya, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ya, begitu ya. Ya, jadi harus dipahami mana domain kita, mana domain Allah. Domain kita adalah sabar saat menanam Quran dalam kehidupan kita. Ranah Allah itu bagian Allah yang nanti akan menentukan rizki Qurannya seberapa banyak. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu baper ketika ada teman atau anak siapa yang cepet ya Ndek, itu sudah hafal lagi juz 30 dalam sebulan misalnya. Ya, itu rizki dari Allah gitu ya. Tapi anak kita udah berjibaku jumpir balik ya. Udah setiap hari meluangkan waktu berjam-jam tapi nggak dapat juga, itu urusan Allah ya. Tidak ada yang rugi dalam urusan Quran. Nah, ini nutrisi yang harus diberikan yang sifatnya daily, harian. Ini kita ambil dari bagaimana hubungan antara Quran dengan sholat. Ini kalau kita baca di surat Al-Isra, ini surat ke-17. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa Qur'an al-fajri. Ini semuanya cerita tentang sholat. Dirikanlah sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat saat matahari itu tergelincir, ya, ila ghasaqil laili, sampai matahari itu ya tertutup dan jadi malam ya, gelap malam. Ya, jadi ini bicara tentang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Wa Qur'anal fajri, dan juga dirikanlah sholat fajar. Ya. Tapi uniknya sholat fajar itu bukan disebutkan dengan
sholat al-fajri, tapi Quran al-fajri. Ya, di sini ya saking dekatnya hubungan sholat dengan Quran, sehingga bisa saling tertukar di sini, saling ditukar ya istilahnya. Ya, makanya ada ungkapan ya, kalau tidak salah hadis saya lupa ya, afdolus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat itu adalah yang paling lama berdirinya. Ya, bacaan sholat kan sudah ada pakemnya ya, ruku, sujud, bacaannya itu sudah jelas itu ya. Ya, kita nggak bisa nambah-nambah yang banyak ya. Ya, nah, bagaimana cara berdiri sholat itu lama? Karena itu menjadi sholat yang paling baik itu yang paling lama berdirinya. Tentu saja bukan memanjangkan surat Al-Fatihah yang hanya 7 ayat, nggak mungkin. Tapi memanjangkan berdiri itu artinya memanjangkan, memperbanyak bacaan Quran. Nah, ini hubungan. Jadi ada hubungan, kalau istilah matematikanya, ya, hubungan biimplikasi, jika dan hanya jika, saling mempengaruhi antara sholat dengan Al-Quran. Barang siapa yang Al-Qurannya ingin baik, tumbuhnya sehat, maka perhatikanlah sholatnya. Ini akan saling berkaitan. Ya, jadi barang siapa yang ingin sholatnya berkualitas, semakin berkualitas, maka jagalah Al-Qur'annya, tambahlah hafalannya. Jangan yang dibaca ya itu lagi, saking ahlinya saat baca nggak sadar tadi baca surat apa ya gitu. Tapi kalau kita membaca berupaya hafalan yang baru misalkan 5 ayat aja gitu, itu akan membuat makin khusyuk sholatnya gitu. Ini hubungan yang sangat erat ya sini. Ya. Jadi saya teringat nasihat ya seorang guru juga begitu. Bagi mereka yang ingin menghafal Quran, jaga sholatnya. Ya, sholat di awal waktu. Kenapa? Karena itu panggilan dari Allah. Allah adalah sebagai pemilik Al-Quran. Kalau kita dengan begitu cum laude, dengan begitu baik mendatangi panggilan Allah, maka Allah akan sangat gampang untuk ngasih rizki Al-Quran. Karena dialah pemilik ya sahibul kalam, ya, pemilik Al-Quran itu. Jadi ini hubungan Quran dengan sholat sangat erat. Ya. Nah, kita waspada ada penyakit-penyakit, ya hama penyakit, sebagaimana tanaman itu. Ya. Apa penyakit dari proses menanam Al-Quran dalam kehidupan kita? Ini di surat Al-A'raf. Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya. Kami menghendaki meninggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami. La rafa'nahu biha. Walakinnahu, akan tetapi dia akhlada. Akhlada ini kalau kita sering baca kholidina, ya. Kholidina fiha. Ya. Ini akar katanya sama. Kholidini abadi ya. Kholidina ini abadi. Nah, akhlada ini adalah penyakitnya. Akhlada ilal ardi, ini ingin hidup lama, ya, abadi di dunia, saking cinta dunianya. Nah, inilah penyakit yang akan menghalangi tanaman ya kehidupan Al-Quran kita. Ya, ketika kita cenderungnya kepada duniawi, lebih mencintai urusan duniawi. Ya, banyak ini ya kalau kita jelaskan rinciannya banyak banget. Ya. Kemudian juga di ayat yang lain surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang 7 ayat diulang-ulang dan juga Al-Qur'an yang agung. La tamuddanna ainaika. Nih ada nih. Dan janganlah matamu ya madda yamudu. Madda yamudu ini kalau kita baca Quran ada bacaan mad ya, itu bacaan panjang. Janganlah memanjangkan pandangan matamu terhadap perhiasan dunia yang Allah rizkikan kepada orang lain. Ini kalau melihat ada motor yang baru gitu nyalip kita, bisa dilihat terus sampai rinci ya. Ada ya tetangga kita yang ya pakaiannya ya, baru, serba baru, dilihat dari atas sampai ke bawah. Nah, itu penyakit yang akan membuat kita tidak menikmati Quran.
hama penyakit. La tamudanna ainaika. Baik. Juga ini ya, hama penyakit itu menganggap Al-Quran biasa-biasa saja, ya. Sehingga ketika dibacakan, diajak untuk majelis Quran, apa yang akan dikaji? Oh, nanti membahas surat Kulhu, membahas surat Yasin. Paling gitu-gitu aja. Saya kan sudah pernah mendengarnya. Gitu. Nah, hati-hati terhadap Quran dengan sikap seperti itu. Ini menjadi penyakit yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Anfal. Ya. Ketika ada sikap orang-orang yang mengatakan, ya, ketika dibacakan kepada mereka, wa idza tutla alaihim ayatuna, dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan qalu qad sami'na. Oh, kami sudah pernah dengar yang begini, gitu ya, sudah pernah dengar. Ya, nah ini bahaya. Memang ayat Quran tidak ada yang baru. Ya, sama, tidak ada perubahan sampai nanti hari kiamat, gitu ya. Tapi ayat-ayat itu akan selalu memberikan inspirasi yang baru, sentuhan, sentilan, tamparan. Ya. Semuanya akan memberikan perasaan-perasaan yang baru. Ya. Al-Quran adalah kitabun kholid wa ata'un mutajaddid. Kitabnya abadi, tapi selalu ada yang baru, ya, pemberian-pemberian yang baru. Kunci yang direkomendasikan oleh Rasulullah, ya, formula untuk bisa ya tumbuh bersama Al-Quran, teguh bersama Al-Quran, istiqomah bersama Al-Quran, itu adalah urusan berkomunitas. Jangan sendirian. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi hadis ini mengajak kita untuk bersama Quran itu nggak boleh sendirian. Harus berkomunitas. Orang saja kalau mau goes ya lebih jauh, itu harus ngajak yang lain. Bertiga, berlima itu bisa tanjakan berkilometer ya, puluhan kilometer bisa. Tapi kalau cuma sendirian, aduh capek langsung gitu ya. Nah, itu untuk urusan hobi saja. Apalagi untuk urusan Quran yang disebutkan sebagai qaulan sakila tadi, perkataan yang berat. Maka marilah kita sama-sama merealisasikan, mengamalkan hadis ini dengan berkomunitas. Siapa yang ingin one day one juice, ada komunitasnya. Satu hari satu jus. Saya nggak bisa nih one day one juice. Ya nggak apa-apa. Sehari satu lembar misalnya. Jadi one day one lembar ya. Jadi odol ya. One day one lembar, odol. Itu anak-anak ya. Anak-anak saya begitu. Ini grupnya odol ya, bukan odoj ya. Tapi komunitas itu akan membantu kita. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair.